Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Sembiring dengan NIM 19140183. Jadi di pada video kali ini saya akan eh, menjelaskan tentang layout yang ada pada Android Studio. Jadi di sini tuh ada 7 layout, ada constraint, linear yang horizontal, linear vertikal, frame, table layout, table row, dan space. Jadi yang pertama akan dicoba itu adalah constraint layout, yang mana merupakan layout default ketika kita baru membuat project di Android Studio. Jadi untuk uh, kodenya sendiri itu dia tagnya seperti ini untuk constraint layout. Nah, lalu uh, constraint layout itu apa? Itu adalah layout di mana ketika kita menambahkan item ke dalam layoutnya, maka posisinya itu akan sesuai di mana kita letakkan item tersebut. Nah, ini misalkan saya meletakkan button. Ini saya drop di sini, maka dia akan muncul di sini. Lalu juga saya letak di bawah. Nah, maka buttonnya akan muncul di bawah. Uh, Mungkin langsung saja kita run untuk melihat bagaimana tampilannya di smartphone. Nah, jadi ini adalah untuk constraint layout yang telah di run tadi. Tapi karena belum ada diatur tadi posisinya, jadi dia semua buttonnya dia merapat ke kiri atas. Nah, setelah meletakkan button tadi, maka akan terjadi perubahan pada file XML-nya, dan tag penutup untuk layoutnya pun agak berubah sedikit ya. Jadi seperti ini. Tadi kan hanya slash dan kurung siku saja. Sekarang dia sudah berubah jadi seperti ini karena di dalamnya sudah ada isinya. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah space terlebih dahulu. Jadi ini kita constraint tadi kita biarkan saja, dan kita akan meletakkan space di dalamnya. Nah, jadi space ini sesuai dengan namanya, fungsinya itu untuk memberikan jarak atau spasi gitu. Nah, jadi dengan space ini juga kita bisa memasukkan dua layout berbeda di dalam satu activity. Sebenarnya tidak pakai space pun bisa, namun uh, sekalian saja untuk mencoba fungsi dari space. Nah, jadi di atas kita letakkan linear layout yang horizontal, dan di bawahnya kita letakkan linear layout yang vertikal. Nah, lihat sini ada space di tengah, kemudian yang atas yang tadi horizontal, dan di bawah yang vertikal. Nah, jadi untuk linear ini sendiri itu layout dimana ketika kita meletakkan item ke dalamnya, maka item tersebut akan secara otomatis tersusun secara horizontal. Nah, ini misalnya kita pertama meletakkan button. Nah, ini button pertama. Ketika kita meletakkan button kedua, maka dia secara otomatis akan disusun secara horizontal atau menyamping. Lalu untuk yang vertikal, jadi dia tersusunnya ke bawah seperti ini. Kemudian untuk kodenya, untuk space dia menggunakan tag space. Lalu di sini ada atributnya. Lalu untuk yang linear layout itu dia yang horizontal dan vertikal tagnya sama-sama menggunakan tag linear layout. Hanya saja bedanya dia untuk membedakan horizontal dan vertikal, dia uh, ada ada ininya, Android orientation. Ini untuk horizontal dan yang ini untuk vertikal. Nah, jadi karena ini tadi layoutnya di dalam layout yang lain atau nested, jadi constraint layout yang sebelumnya tadi masih ada tagnya di luar dari tag linear layout.
uh, mungkin kita coba run untuk melihat bagaimana tampilannya di smartphone. Nah, ini adalah yang linear tadi yang di run. Jadi tadi kan yang horizontal yang di atas, baru vertikal di bawah. Tapi sama kayak kasus yang constraint tadi, karena posisinya juga tidak diatur, jadi yang button yang di tadi vertikal dia naik ke atas. Jadi button yang horizontal ketutupan sama button yang vertikal. Nah, selanjutnya akan kita coba adalah frame layout, table layout, dan juga table row. Jadi linear layout sebelumnya tadi sudah saya hapus, tapi spasinya masih saya biarkan tidak dihapus. Jadi langsung kita masukkan saja. Yang pertama itu frame layoutnya kita letak di atas, lalu table layout itu kita letak di bawah spasi. Nah, lalu apa beda frame dan table? Jadi kalau frame itu dia ketika kita memasukkan item, maka dia akan ditumpuk gitu. Jadi item yang pertama dimasukkan, dia letaknya akan berada di bawah, dan item yang terakhir dimasukkan dia akan diletakkan di atas. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi supaya kelihatan bedanya akan kita ubah ukurannya. Nah, mungkin di sebelah kiri tidak kelihatan, tapi di sebelah kanan dapat dilihat. Itu di bawah button yang besar ada button yang kecil. Atau mungkin kita balikkan saja supaya tidak kesulitan. Nah, dapat dilihat tadi button tadi kan sudah kita balik posisinya. Jadi button yang besar dia ada di bawah, dan button yang ini jadi yang besar yang di awal dimasukkan di bawah, dan yang kecil yang terakhir dimasukkan ada di atasnya. Nah, kemudian untuk yang frame table, jadi sesuai namanya itu untuk membuat tabel. Jadi jika langsung kita masukkan item ke dalam table tadi, nah maka dia harus dimasukkan untuk table, dia harus dimasukkan ke dalam baris yang disediakan. Nah, jadi misalnya kita masukkan ke baris pertama, lalu kita masukkan lagi button ke baris yang sama. Nah, maka dia akan disusun ke samping dalam baris yang sama. Lalu jika kita letakkan pada baris yang selanjutnya, maka letaknya akan ada berada di bawah baris yang sebelumnya, sesuai dengan yang terlihat di komponen tree ini. Lalu table row yang ini itu fungsinya untuk menambahkan jumlah baris pada tabel. Jadi misalnya kita masukkan ke table layout, nah maka akan bertambah sesuai dengan berapa yang kita masukkan. Lalu untuk kode sendiri, ini yang frame layout tadi, ini tagnya, tag frame layout. Lalu untuk table layout ini tag table layout. Lalu ini ada tag untuk table row-nya, untuk baris tabelnya. Nah, ini tadi tag button yang kita masukkan di baris yang sekarang nih baris kedua ya. Dan ini button yang berada di baris ketiga. Dan mungkin bisa kita coba run untuk melihat bagaimana tampilannya di smartphone. Nah, ini adalah yang table layout dan juga frame layout yang telah di run. Jadi di sini dapat lihat ya, ini yang tadi yang besar, yang frame. Terus harusnya di kiri atas ini ada yang
button kecilnya, tapi dia ketutupan sama button-button dari yang table layout yang sama juga seperti kasus sebelumnya, karena posisinya tidak diatur jadi dia merapat ke atas ya. Mungkin sekian saja penjelasan dan percobaan uh, kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.